Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Krisantania. Gak ada video intronya. Hari ini aku bakalan cerita tentang pertama kalinya aku donor darah, jadi first timer dong. Jadi kalau kalian pengen skip, aku sudah sediain timestampnya di bawah sini, alas di description box, dan kalian bisa loncat-loncatin bagian yang pengen kalian tonton. Oke? Tapi sebelumnya, kalau video ini bermanfaat, ya jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian yang mungkin masih takut untuk donor darah. Oke, pada awalnya kenapa aku bisa excited banget untuk ikut donor darah ini? Aku nonton di video YouTube-nya Froynion tentang pertama kali donor darah. Aku udah tertarik banget tuh nonton, karena kan ketemu di beranda gitu, karena aku subscribe mereka. Dan aku tertarik banget gitu loh, kayak donor darah tuh rasanya gimana. Terus aku coba tanya-tanya temanku, ada yang sampai pingsan, sampai apa ya, mungkin tergantung orangnya ya. Ada yang takut jarum, takut apa. Nah sebenarnya di sekolah aku tuh sudah ada sebenarnya donor darah, cuman waktu kemarin nggak bisa ikut karena usia aku tuh belum cukup. Kan aku kelahiran 2003 di bulan akhir, jadi inilah apa namanya, masih belum cukup umur. Dan alhamdulillah tahun ini sudah ada KTP dan bisa ikut. Yang membawa aku ke PMI sendiri tuh sebenarnya ini loh, sebenarnya kan aku ada jadwal untuk donor besok di tanggal 18 Maret besok ini di universitas yang ada di Tuban, Uniro. Tapi kebetulan di status WhatsApp temen aku kayak ngasih announcement gitu, kalau misalnya lagi butuh darah golongan A+ untuk saudara ini gitu. Aku langsung reply tuh, mau dong mbak, ikut gitu, gimana, apa aja persyaratannya. Sebenarnya sih aku udah tahu dari yang kakak yang panitia persiapan buat donor darah di universitas besok itu kan. Cuman aku tanya lagi, siapa tahu kan beda kan, ini PMI gitu kan. Aku kan karena nggak tahu ya, dan disuruh konfirmasi ke PMI-nya. Aku datang sekitar jam berapa? Jam habis zuhur. Aku langsung ke PMI di kota aku ya, di Tuban itu. Terus aku masuk ke bagian donor darah. Di situ ditanyain apakah aku ini masih saudaraan gak sama yang aku mau donor. Aku bilang enggak mbak, walaupun kata yang temen aku tuh suruh bilang aja, tapi kan ya gitulah, aku bilang enggak mbak, tapi saya pengen aja donor. Terus dites kan, dicek, dan aku tuh bilang apa yang aku lihat di Froynion tuh. Aku bilang, mbak ini dicek darah dulu ya, mbak ini dicek ya, gini. Dan itu benar guys. Ya waktu pertama masuk itu kan, masuk ruang donor darah ya, kita bakalan disuruh pertama duduk lah ya, pakai hand sanitizer ya kan, jangan lupa pakai hand sanitizer dan tetap pakai masker. Terus kita ditanyain golongan darah apa. Kebetulan aku udah tahu A, tapi aku pengen yaudah mbak dicek lagi aja deh biar lebih tahu gitu kan. Terus dicek, kayak ditempel-tempel di kertas sih gitulah ya, di kertas yang bentuk bulat-bulat itu. Terus dimasukin ke alat yang bisa ngecek darah apa itu ya. Ternyata bukan darah biru guys, jadi beda lah. Habis itu terus kita ditensi ya kan, normal gak nih. Terus kita dikasih kayak selembaran formulir gitu, disuruh ngisi pertanyaan tuh kayak wah banyak banget ya. Pernah nggak berhubungan, pernah nggak minum minuman keras, pernah nggak sakit, pernah vaksin tidak gitu. Alhamdulillah aku belum dapat vaksin yang COVID itu kan. Terus aku juga alhamdulillah nggak ngonsumsi apa, dan nggak pernah punya hubungan apa-apa, karena kan memang aku jomblo ya, jadi nggak ada lah ya, belum waktunya. Aku juga disuruh mengisi ini loh, biodata ya, seperti biasa pakai nomor KTP dan sebagainya. Udah kasihkan tuh banyak, aman tuh kita untuk donor. Tapi sebelumnya tuh aku sempet tanya, mbak ini benar-benar gratis, cuman ya kan kalau misalnya darah kita nggak cocok, kita harus bayar 30.000 karena bahas tesnya itu kan. Tapi kalau nggak mau bayar, akan tanya gitu, tapi kalau nggak bayar gimana mbak, saya nggak bawa uang sama sekali nih. Iya nanti tetap mau donor gak apa-apa, tapi buat relawan lainnya itu tetap gratis. Ya udah deh mbak, saya ambil itu aja. Jadi kalau misalnya darah saya nggak cocok sama yang saya pengen donor, ya udah darah saya donorkan ke golongan yang sama kayak saya. Akhirnya ternyata cocok guys, A+ ya kan. Akhirnya aku dibawa ke bank yang untuk ambil darah itu. Banyak banget nanyanya ya, aku masih banyak banget kayak, mbak ini beneran nih jarumnya besar gitu. Kata banyak, iya besar banget ya. Mbaknya tuh makin memperparah kondisi, tapi ya bercanda-bercanda sama mbaknya, sama ya ngomong-ngomong biasa.
Terus tapi sebelumnya kita disuruh nyuci lengan gitu loh guys, kayak disuruh nyuci lengan kita, terus kita berbaring yang santai, terus ditensi lagi, tanya disuruh genggam, terus pas dimasukin jarumnya tuh kita disuruh menghirup nafas ya kan. Gitu biasa sih, rasanya sih biasa sih, karena aku kan nggak takut jarum juga, nggak takut darah, jadi ya oke lah, aman gitu kan. Dan banyak bilang kalau ngerasa pusing, ngerasa apa, bilang ya, alhamdulillah qadarullah emang nggak kerasa apa-apa sama aku sampai saat ini. Bahkan setelah donor darah pun aku dikasih kayak nih Fitbar. Dan kalian tahu nggak, baru pertama kali ini aku makan Fitbar, dia di situ di PMI. Tanya mbak, ini dikasih bubur kacang hijau nggak sih? Ternyata nggak dikasih guys, tapi dikasihnya Fitbar sama Kulen gitu. Ya aku makan di situ ya kayak warteg aja. Padahal itu tuh disuruh bawa pulang, tapi nggak apa-apa lah, aku di situ kan. Yang penting tetap ngelakuin protokol kesehatan sama orang-orang lainnya. Terus aku pulang, habis itu habis dari PMI itu aku gak langsung pulang ya, aku ada harus rapat briefing kecil sama forum anak di dinas sosial ya kan. Jadi benar-benar ya nggak ngerasa apa-apa sampai sekarang kan. Karena apa, ternyata itu rahasianya tuh kondisinya harus fit ya kan, harus fit banget. Terus kalian juga dalam kondisi sehat, gak loyo, gak lemes. Dan kalian juga sebelumnya ditanyain makan terakhir jam berapa, terus bobot kalian juga. Karena aku waktu ditimbang itu 60 ya kan, aduh, padahal aku udah merasa kurus tapi ternyata masih 60, mungkin tingginya nambah. Udah dicek semuanya, karena kan minimal donor darah tuh 50 kg guys. Terus bentar, aku juga dikasih kayak kartu gitu, kartu ini. Setelah donor dapat kartu ini, nih kartunya. Jadi kalau habis donor di Tuban ya, dimanapun bawa kartu ini, nanti diisi kayak gini. Oh pernah donor gini. Minimal kalian bisa donor itu 2 bulan sekali guys. Jadi gak setiap hari ya donor. Jadi kan aku udah donor di PMI ini ya, berarti besok aku nggak bisa ikut di Uniro, dan aku sudah konfirmasi sama kakaknya gitu. Karena ini dadakan banget ya udah. Dan ini tuh bener-bener bikin badan tuh jauh lebih ringan. Paling aku ngerasa efek sampingnya tuh cuman di apa ya, pegel di bagian belakang aja sih. Ya masih sehat, bugar, dan bisa kemana-mana, dan bisa bikin YouTube langsung. Terus aku bakalan bacain manfaat dari donor darah yang bersumber dari Google. Karena kalau setahu aku sendiri tuh donor darah tuh bisa ngurangin berat badan. Jadi kalau kalian mau diet bisa dengan cara satunya tuh donor darah. Terus membuat darah yang baru itu ada, kan kita darahnya kan mungkin dari sejak kita lahir ya. Terus kayak donor darah gitu akan habis donor itu kan kita selama 2 bulan tuh ada darah baru yang ada di tubuh kita. Darahnya tetap merah ya guys, nggak warna darah biru gitu kan, kerajaan. Beda aku mah orang biasa. Bacain dari Google ya. Ini manfaat donor darah sendiri adalah 1. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. 2. Menurunkan resiko kanker. 3. Membantu menurunkan berat badan. 4. Mendeteksi penyakit yang serius. Jadi kan sebelum donor darah kan kita dites. Nah itu tuh bisa salah satu cara untuk kita mendeteksi penyakit apa sih yang ada di tubuh kita melalui cek darah itu tadi. Terus yang nomor 5, membuat lebih sehat secara psikologis dan memperpanjang usia. Semoga aja ya guys ya. Karena aku juga belum kuliah, belum kerja, belum bermanfaat bagi orang banyak ya. Jangan dulu lah ya. Jadi itulah cerita aku di pertama kali aku donor darah. Dan buat temen-temen yang mungkin sesifatnya sama kayak aku, kayak gak takut jarum, gak takut darah, kan harus cobain donor darah ini segera guys. Karena itu benar-benar seru banget. Dan kayak merasa kayak gue bangga sama diri gue gitu loh ya. Alhamdulillah aja dengan donor darah kan kita juga bisa meringankan beban orang yang mungkin darah terus susah dapetin darah kan. Aku sempat juga tanya ke mbaknya, mbak darah apa sih yang langka? Kan kalau kita bicara darah kan yang langka kan ya gak sih? Tapi ternyata kata mbaknya ya yang kita butuhin semuanya sih. Kita stok darah, jadi stok darah gitu. Apalagi kan corona susah banget ya cari donor darah. Jadi buat kalian anak-anak muda, kalau memang gak takut jarum dan gak takut darah, kalian harus coba donor darah. Kalian dengan donor darah, kalian juga akan dapetin manfaat yang banyak banget. Jadi yuk berani donor darah sekarang juga.
Oke guys, sekian dulu video dari aku dan semoga kalian suka. Kalau kalian suka, boleh diklik tombol like-nya dan di-share ke teman-teman. Ya, itulah cerita aku pertama kali donor darah. Semoga kita bisa merutinkan donor darah setiap 2 bulan sekali. Thank you guys. Thank you for watching. See you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.